selamat pagi dan selamat hari Sabat bagi umat Tuhan sekalian. Puji syukur kepada Tuhan untuk berkat yang boleh kita rasakan bersama-sama selama kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Umat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan beribadah bersama dalam perayaan Sabat. Saat ini kita akan mengikuti acara keluarga, diskusi sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Untuk itu, mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Hembuskanlah Roh Kudus dalam hati yang duka. Ya Juru Selamat yang tulus, beri kedamaian jiwa. Engkau Tuhan berkuasa, awal dan akhir iman. Buangkan dosa dari jiwa, berikanlah kemenangan. Engkaulah yang berkuasa melepaskan umat-Mu. Curahkan rahmat berlimpah, kuduskanlah umat-Mu. Padamu kami berbakti oleh kemurahan-Mu. Kami tak akan berhenti memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami baru, sempurna dalam Yesus. Selamatlah oleh kasih-Mu dari mati dan dosa. Kami kelak tiba di surga dalam negeri yang mulia. Kami kelak terima mahkota dan pandang wajah Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun tayangan ini dapat dijangkau. Sebelum kita akan berdoa, mari kita ikuti ayat hafalan hari ini, Sabat 25 Maret 2023, terdapat di dalam Matius 25, ayatnya yang ke-21, berkata, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia dan baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami lagi datang kepadamu. Kami datang menaikkan pujian syukur, limpah banyak terima kasih oleh karena berkat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang 6 hari di dalam semua pekerjaan dan aktivitas kami. Terlebih khusus, sepanjang 6 malam kami telah menikmati seri pembahasan dari malam ke malam untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh tiba lagi di hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, pada saat ini
kami akan memulaikan akan acara rumah tangga, sekolah sahabat, dan juga pelayanan perorangan. Kiranya Engkau memberkati kami pada sepanjang acara ibadah di Sabat Tuhan yang suci ini, agar supaya boleh berjalan dengan baik. Berkati semua yang akan mengambil bagian, agar supaya dengan kuasa Tuhan, mereka bisa melayani pada sepanjang hari Sabat ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, para sahabat KKR.net. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selama sepekan, kita boleh mendapatkan penyegaran rohani yang bertemakan kebahagiaan bersama Kristus. Tentunya, setiap keluarga merindukan kebahagiaan. Ketika suami, istri, anak bersama Yesus, maka pasti kebahagiaan akan dialami. Allah merindukan setiap keluarga berbahagia. Rasul Paulus memberikan kunci untuk memperoleh kebahagiaan di dalam setiap keluarga. Dan kunci ini telah Rasul Paulus berikan kepada keluarga umat Tuhan di Jemaat Efesus, seperti dicatat dalam Efesus 5 ayat 22 dan pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kunci itu adalah kunci TKHM. Apakah kunci TKHM itu? T, tunduk. Hai istri, tunduklah. K, kasihilah. Karena itu suami kasihilah. H, hormatilah. Hai anak-anak, hormatilah. M, menggusari. Hai bapak-bapak, janganlah menggusari. Itulah kunci yang dapat membuka kebahagiaan keluarga. Kita boleh berkata, keluarga kita bersama Yesus. Tapi, bila kita sebagai istri tidak tunduk kepada suami, sebagai suami tidak mengasihi istri, sebagai anak tidak menghormati orang tua, sebagai orang tua menggusari hati anak-anak, maka keluarga kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Dalam menggunakan kunci itu, kita perlu ada semangat. Kata semangat datang dari bahasa Greka yang terdiri dari dua suku kata, yaitu en yang artinya di dalam dan theos yang artinya Tuhan. Jadi, orang yang bersemangat artinya orang yang di dalam Tuhan. Jadi, mari kita menikmati kebahagiaan bersama Yesus dengan menggunakan kunci tunduk, kasihi, hormati, dan tidak menggusari. Bila kita gunakan kunci itu dengan tidak bersemangat, maka kunci itu tidak akan efektif dan bisa saja kunci itu patah. Pada akhirnya, kita tidak menikmati kebahagiaan. Yesus mengundang suami, istri, dan anak-anak untuk datang dan bersama dengan Yesus. Maka kesentosaan, ketentraman, dan kelegaan yang semuanya ada terkandung dalam kebahagiaan akan terus-menerus kita rasakan baik di dunia ini sampai di dunia baru. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Dalam hatiku menangis bila mengenang di Kau, Tuhan.
bisa, karena aku terlintas di dalam hati pedih yang kau alami, duri yang tajam jadi mahkota kepala anak domba Allah. Siapakah diriku ini, oh Tuhan, hingga kau mati demikian indahnya. Ampuni segala dosaku, oh Tuhan, aku sungguh jahat di matamu. Terlintas di dalam hati pedih yang kau alami, duri yang tajam jadi mahkota kepala anak domba Allah. Siapakah diriku ini, oh Tuhan, hingga kau mati demikian indahnya. Ampuni segala dosaku, oh Tuhan, aku sungguh jahat di matamu. Siapakah diriku ini, oh Tuhan, hingga kau mati demikian indahnya. Ampuni segala dosaku, oh Tuhan, aku sungguh jahat di matamu. Aku sungguh jahat di matamu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Di Sabat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan saya, Pendeta Tony Sutomo, ditemani oleh Bapak Dance Maramis, di mana kami berdua akan membahas pelajaran sekolah Sabat dengan judul Upah Kesetiaan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sedia untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Beri hikmat dan akal budi sorga, apapun kami pelajari menjadi berkat untuk kami, dan kami pun dapat nikmati kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita, ayat temanya dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Melalui pelajaran sekolah Sabat, Allah menjanjikan upah yang kekal kepada umatnya sesuai dengan perbuatan. Upah seperti itu memperlengkapi kita dengan motivasi yang cukup untuk tetap setia. Upah dari Tuhan kepada anak-anaknya yang setia unik. Bahasa manusia pun tidak cukup menjelaskan upah orang benar. Meskipun kita tidak akan pernah menghasilkan keselamatan, Kitab Suci menggunakan pengharapan pada upah sebagai motivasi untuk hidup setia sebagai seorang penerima yang tidak
layak dari kasih karunia Allah. Karena pada akhirnya apa saja kita terima adalah selalu dari hanyalah dan kasih karunia Allah. Dalam berbagai tempat, kitab suci berbicara mengenai upah kita yang dijanjikan kepada kita melalui Kristus setelah kedatangan kedua kali. Pertanyaan, apa yang telah dijanjikan kepada kita? Dan apakah kepastian yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikannya? Ada 3 hal janjinya kepada kita menerima upah keselamatan melalui kematian Kristus di kayu salib. Yang pertama, kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Ini juga dicatat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Lalu yang kedua dikatakan masing-masing akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 1 Korintus 3 ayat yang 8 yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat yang ke-13. Lalu, mengapa Yesus Kristus harus memberi upah kepada kita? Kita kembali kepada ayat tema. Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena perbuatan baik kita, dan kita dapat bertanggung jawab dari melakukan perkara yang kecil. Kemudian kita pun dipercayakan kepada perkara yang lebih besar. Nah, saudara-saudara, kita kembali sekarang pada subtopik upah untuk kesetiaan. Dan lihatlah, aku datang segera, dan upahku ada bersamaku untuk memberi kepada mereka, kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini dicatat dalam Wahyu 22 ayat 12. Ada timbul pertanyaan, siapa yang akan menerima upah dari Yesus ketika Dia datang kembali? Mungkin di antara kita di sini, para pemirsa, bisa bertanya-tanya, apakah saya masuk? Di sini ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mereka yang akan menerima upah. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau cuma setengah-setengah, para pemirsa yang hanya setengah-setengah mencari Yesus, pasti tidak akan mendapat upah dari surga. Yang kedua, mereka yang memberitakan kebenarannya. Saudara-saudara yang kekasih, manakala kita memberitakan kebenarannya lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, perbuatan kita, kita pasti menerima upah. Dan yang ketiga, mereka yang dianiaya oleh karena iman mereka, mempertahankan iman mereka. Ini dicatat dalam Matius 5 ayat yang ke-12. Jadi kalau kita teraniaya oleh karena kebenaran Kristus, maka kita akan menerima upah. Yang keempat, mereka yang mengasihi musuh mereka. Di dalam Lukas 6 ayat 35. Saudara-saudara, pada bagian ini agak gampang-gampang susah. Kenapa? Kita disuruh mengasihi musuh kita. Kita disuruh mengasihi orang yang membenci kita. Ini agak sulit, namun ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita. Manakala saudara dan saya, para pemirsa, mau menerima upah. Yang berikut, bagian yang kelima. Mereka yang memiliki iman. Ini dicatat dalam Wahyu 10 ayat 35. Manakala kita mau menerima upah, harus kita punya iman yang teguh. Yang keenam, mereka yang mencari Yesus. Ini dicatat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kesibukan kita, marilah kita mencari Tuhan. Dalam mezbah pribadi, dalam mezbah keluarga, kita kembali hidupkan itu. Kita cari Yesus dalam firman-Nya.
setiap kehidupan kita. Dan yang ketujuh, para nabi, orang-orang kudus, mereka yang takut akan namanya. Ini dicatat dalam Wahyu 11 ayat 18. Mereka ini yang akan menerima upah yang Tuhan telah sediakan. Pahala, saudara-saudara, ada pahala akan sebanding yang akan diberikan kepada kita sesuai dengan pekerjaan masing-masing orang. Ini dicatat dalam 1 Korintus 3 ayat 8. Sehingga apakah itu berarti kita diselamatkan oleh perbuatan kita? Bisa kita timbul pertanyaan demikian. Namun saudara-saudara, para pemirsa, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita. Keselamatan itu adalah anugerah yang dapat kita terima setiap orang, siapapun, apapun pekerjaan kita. Di dalam Titus 3 ayat 5, setiap orang yang diselamatkan akan menerima mahkota mereka sebagai upah yang pantas. 2 Timotius 4 ayat 8. Kemudian kita lanjut, upah yang berikut. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, secara alamiah, kita seharusnya dalam Roma 6 ayat 23, bagian pertama dia katakan, karena upah dosa adalah maut. Jadi sebenarnya kita harus mati. Namun, apa sebenarnya pantas kita mendapatkan upah? Saudara-saudara yang kekasih, para pemirsa, berapa upah yang harus kita dapat? Kalau menurut ayat di dalam Roma 6 ayat 23 bagian A, upah yang harus kita terima adalah kematian. Namun, apakah yang Allah berikan kepada kita sebagai pemberian atau sebagai kasih karunia bagi kehidupan kita? Adalah hidup yang kekal. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 bagian B, dia katakan, tetapi anugerah Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, walaupun kita akan mati, kita akan menerima hidup yang kekal manakala kita selalu dekat dengan Tuhan. Ini adalah hadiah yang tak pernah terbayangkan oleh kita. Sebuah bentuk hadiah yang begitu besar yang sebenarnya kita tidak pantas menerimanya. Namun, setiap orang dapat menerima upah ini jika mereka menerimanya dengan iman. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepadaku. Ini jaminan bagi kita, dicatat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Saudara-saudara pemirsa, kematian dan kebangkitan Yesus menjamin kehidupan kekal kita. Dicatat dalam Roma 6 ayat 3 dan 4. Tetapi kita harus menunggu sampai kedatangan kedua kali dan kita akan menerima upah yang sudah dijanjikan oleh Yesus. Seperti dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Nah, setelah apa yang kita harapkan nanti kemudian? Di dalam Wahyu 22 ayat 4. Dia katakan, mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan ada di dahi mereka. Saudara-saudara, pada bagian ini, Yerusalem baru yang Yesus sudah sediakan bagi kita. Ya, mereka yang percaya sebelum kita mengharapkan Tuhan memberi mereka sebuah kota. Di dalam Ibrani 11 ayat 10 dan 16. Ini sudah dijanjikan Yerusalem baru untuk kita semua. Kita memiliki harapan yang sama seperti mereka pada zaman dahulu. Untuk tinggal di Yerusalem baru. Kota bagi kita. Satu bangsa-bangsa yang akan dikumpulkan di sana. Saudara-saudara pemirsa, Yerusalem baru ini merupakan suatu kota yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kehidupan kita. Apa yang akan kita temukan di Yerusalem? Saudara-saudara bisa membayangkan apa yang ada di Yerusalem? Di sana ada tangan kasih Tuhan akan menghapus air mata kita. Rasa sakit, bahkan kematian tidak akan ada di sana lagi. Dicatat dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Taman Eden tempat kita akan tempati
Makan dari pohon kehidupan. Di sana saudara-saudara ada pohon kehidupan yang akan kita makan buahnya. Dalam Kejadian 3 ayat 22, Wahyu 22 ayat 2. Kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Baik saudara-saudara, dalam upah kesetiaan tentu akan ada perhitungan. Ketika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan telah percayakan bagi kita, lalu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita pun diperhitungkan dalam akhir pekerjaan kita. Oleh karena itulah, kita dapat bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Tentu bekerja sama dengan Tuhan. Dikatakan, seorang diberikan 5 talenta. Lalu yang lain diberikan 2 talenta. Dan yang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Dan segera dia melakukan perjalanannya. Ketika pemilik pekerjaan sampaikan kepada pekerjanya, yang lain dapat 5, yang lain dapat 2, dan yang lain dapat 1. Yang 5 berkembang menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Tetapi yang jadi masalah, yang hanya mendapat 1. Dia hanya sembunyikan, dia tidak kembangkan. Oleh karena itulah, dalam perhitungan akhir, melalui perumpamaan tentang talenta berkaitan dengan cara kita mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam konteks akhir zaman ini. Kita harus mengelola bakat alami kita, karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, dan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita, Dia hanya memberikan kita sebanyak yang kita bisa kelola. Setiap orang bertanggung jawab atas upah dan sumber daya yang telah diberikan kepada mereka. Tidak peduli berapa banyak upahnya yang diberikan kepada kita. Oleh karena itulah, kegiatan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai dengan Dia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itulah, kita harus kerjakan sampai kedatangannya. Di dalam Roma 8 ayat 18 berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan karena kesetiaannya kepada Yesus yang dicatat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-28. Kita mungkin tidak perlu melalui itu, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kita tidak dijanjikan kehidupan yang sangat mudah. Yang ditulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Rupanya, Rasul Paulus tidak menjalani kehidupan yang makmur. Namun, apa kata Alkitab tentang hidup sejahtera dan bahagia di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 12. Sehingga kita akan mendapatkan satu kehidupan sejahtera dan kehidupan yang bahagia. Yang pertama, ini bukan tentang memiliki banyak harta. Yang kedua, ini tentang memiliki apa yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya. Dan yang ketiga, ini tentang berpegang teguh pada janji Tuhan. Dan yang keempat, ini tentang bersyukur kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ketika Yesus datang kembali, kita akan menerima upah kita yang adil karena telah mengatur apa yang menjadi milik Allah. Yang dicatat di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8. Apakah semua anggota gereja menyadari bahwa semua yang mereka miliki diberkati untuk digunakan dan ditingkatkan
untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan menyimpan perhitungan setia dengan setiap manusia di dunia ini. Dan ketika hati perhitungan tiba, atau ketika hari perhitungan tiba, mengurus, dan kita sebagai umatnya menjadi seorang pengurus yang setia, tidak menghargai dirinya sendiri. Itu adalah Yesus. Dia adalah Allah, Yesus yang menebus dosa kita, dan dia memberikan perhitungan kepada kita. Tetapi perhitungan yang dia berikan kepada kita, ketika kita bertobat, kita menerima dia, maka upah kekal menjadi milik kita. Persetujuan Tuhan diterima hampir dengan kejutan. Sangat tidak terduga. Tetapi Kristus berkata kepadanya, "Bagus sekali hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia atas beberapa hal. Aku akan menjadikanmu penguasa atas banyak hal. Masuklah engkau ke dalam sukacita Tuhanmu." Oleh karena itulah, mereka yang dibenarkan oleh iman di dalam Kristus menerima hidup kekal, terlepas dari perbuatan apapun yang mereka lakukan. Bagaimanapun, anugerah membuat kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, diperbarui untuk melakukan perbuatan baik. Ingat, ketika kita melakukan sesuatu atau kita berbuat, maka perbuatan itu bukan menyelamatkan kita, tetapi adalah kasih karunia Allah yang dapat menyelamatkan kita. Dalam pengertian ini, semua perbuatan baik adalah buah iman yang diberikan Allah, dan pekerjaan keselamatan pada kenyataannya dikerjakan oleh Allah sendiri. Penata layanan hadir dalam berkat-berkat materi, berkat rohani, karena daripada mula segala-galanya, dan tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu, termasuk penurutan kepada keselamatan. Semua yang setia dalam menggunakan waktu, pemberian, tubuh kita, dan harta kita, kepunyaan adalah debitur kepada anugerah Allah. Sebab mereka adalah alat yang mau digerakkan oleh kasih-Nya. Pada akhirnya, jasa yang diperlukan oleh orang yang ditebus untuk mendapatkan upah kekal adalah juga milik Allah. Dia mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi dengan demikian, kasih karunia Allah selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan upah kesetiaan kita adalah keselamatan yang Yesus berikan oleh karena Yesus telah mati di kayu salib. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini mengajak kita agar kita tetap setia kepada Tuhan untuk mendapatkan upah ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Baik, para pemirsa, kita akan tutup di dalam doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada Sabat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Mampukanlah kami Tuhan untuk setia hari demi hari, waktu demi waktu sampai Tuhan datang. Karena pada pelajaran pagi ini kami sudah mendapatkan bagaimana kami akan menerima upah yang Tuhan sudah janjikan. Yerusalem baru sebagai mahakarya, Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Kami mau untuk menerima upah yang Tuhan sudah sediakan. Berikan kami kemampuan dari waktu ke waktu agar kami dapat menang dalam setiap pergumulan kami. Dengan demikian, manakala Tuhan datang, kami didapati setia. Kami bisa menerima upah yang Tuhan telah sediakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Di Sabat yang suci ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan selalu begitu indah bagi kita di dalam menikmati berkat-berkat sorga.
Di Sabat ini saudara, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mengingatkan bagi saudara dan saya untuk tetap berdoa. Karena waktunya sudah singkat. Perlu bagi kita untuk menyampaikan kabar selamat kepada banyak orang. Dengan demikian, melayakkan kita untuk selalu menginjil, menyampaikan kabar selamat. Roma pasal 10 ayat 14-15 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada mereka? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya bagi mereka yang menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Betapa indahnya bila mana kita yang sekarang ini mau melakukan pekerjaan Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Saudara, bila mana kita menunda panggilan Tuhan, bila mana kita menyerahkan diri dalam panggilan Tuhan untuk melayani Dia, saya tidak akan berkata terlalu banyak karena singkatnya waktu dan ketidakpastian kehidupan. Suatu bahaya yang tidak dipahami sebagaimana mestinya. Dalam menunda menyerahkan diri, bila mana kita menunda menyerahkan diri kepada panggilan Roh Kudus, dan kita hanya memilih di dalam untuk hidup dalam dosa. Karena itulah yang menyebabkan penundaan ini. Yesus belum datang oleh karena kita kadangkala menunda, menolak untuk memilih panggilan Roh Kudus untuk melayani Dia, menyampaikan kabar selamat kepada banyak orang. Mari kita perhatikan dalam Markus pasal 7 ayat 31-37. Ada satu cerita yang sangat menarik, di mana orang-orang membawa seorang yang menderita penyakit tuli dan gagap untuk dibawa kepada Yesus agar Dia memperoleh kesembuhan. Orang-orang memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya kepada orang ini. Yesus pun meminta orang-orang untuk menyingkir dari orang ini. Dan Yesus melakukan tindakan untuk menyembuhkan orang yang tuli ini. Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah dan meraba lidah orang itu, sambil menegadah ke langit dan berkata kepada orang itu, "Ephata," yang artinya terbukalah. Orang ini pun disembuhkan. Begitu dia disembuhkan, terlepaslah pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik, memuji Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam ayat 36, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun. Yesus meminta agar orang-orang tidak menyampaikan kabar ini kepada banyak orang. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Bila mana kita mau melakukan ini, walaupun ada yang melarang, tetapi kita tetap mau melakukan pekerjaannya. Bila mana kita melakukan sebagaimana orang-orang yang disembuhkan tadi, yang menyampaikan kabar selamat kepada banyak orang, yang walaupun kita dilarang oleh orang lain, tetapi kita punya semangat oleh karena Yesus memberikan dukungan, Yesus memberikan kuasa itu bagi saudara dan saya. Di dalam Lukas 10 ayat 20 bagian akhir berkata, "Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga, oleh karena kita mau melakukan pekerjaan Tuhan." Yesus berkata, bila mana kita mau melakukan kabar baik itu berarti nama kita terdaftar di sorga.
Mari, kata Yesus, ikutlah dia untuk menyampaikan kabar selamat, untuk menjadi penjala manusia, menyampaikan kabar selamat. Dengan demikian, mempersiapkan ada banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Karena Allah kasih, diberilah anaknya mati di Golgota, selamatkan kita. Akan datang Yesus, alangkah mulia, ajaiblah kasih-Nya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah kami, Kali kami, terpujilah namamu. Setelah kami menikmati berkat Tuhan di hari Sabat ini, kami telah mengikuti acara rumah tangga, acara sekolah Sabat, bahkan pelayanan perorangan. Kami telah menerima berkat-Mu di sepanjang peribadatan ini. Dan saat ini juga, hamba-Mu akan menutup untuk acara sekolah Sabat. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kami pada Sabat yang suci ini. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sabat ini 25 Maret 2023 merupakan perayaan Sabat beserta penutupan KKR Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding dan Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Untuk memulaikan acara khotbah, mari kita ikuti bersama bacaan panggilan berbakti dilanjutkan dengan lagu buka yang akan dipimpin oleh Praise Team. Selamat Hari Sabat. Ayat panggilan berbakti kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita mulai. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu datang hampir
Saudaraku, mari kita berdoa. Di hari Sabat-Mu yang suci, kudus, dan diberkati ini Tuhan, kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu. Sesungguhnya hanya Engkau, Allah yang patut dipuji, disembah, dan dimuliakan. Tidak ada Allah yang dapat disetarakan dengan Engkau. Engkau yang menciptakan alam semesta. Engkau pemelihara kehidupan, dan Engkau agung untuk selama-lamanya. Biarlah semua yang hidup dan bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kami manusia ini penuh dengan dosa. Kami nista. Kami banyak kali menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami dari semua salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sucikan dan layakkanlah kami, agar doa kami di hari Sabat-Mu yang suci, kudus, dan diberkati ini boleh menjadi bau-bauan yang harum di hadirat-Mu. Berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau kiranya akan memberkati semua yang sedang beribadah di perayaan Sabat, di Sabat-Mu yang kudus ini. Diberkatilah kami semua dengan bijaksana sorga. Kiranya kenikmatan Sabat kami dapat miliki bersama-sama. Engkau kiranya akan memberkati semua pemirsa yang menyaksikan akan tayangan perbaktian Sabat pada saat ini. Terberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Demikian pada saat ini, hamba-Mu berdoa untuk Yayasan Cornelius, Manado Independent School. Diberkatilah semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu akan menyertai semua yang terlibat di dalam yayasan ini. Sehingga yayasan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Secara khusus pada Sabat-Mu yang suci ini, hamba-Mu mau berdoa untuk daerah misi Bolaang, Mongondo, Modo Inding, dan Gorontalo. Dalam semua program kerja yang sudah direncanakan di sepanjang tahun ini, bahkan terlebih pada Sabat ini, diberkatilah kami semua. Pimpinan daerah Pendeta Joni Lotulung sebagai ketua, Bapak Brens Kaumpungan sebagai sekretaris, bahkan semua departemen dan staf, bahkan kami semua yang menyokong akan pekerjaan ini di daerah Bolaang, Mongondo, Modo Inding, dan Gorontalo. Kiranya Engkau akan berkati dengan kelimpahan kuasa-Mu. Cukupkan selalu kebutuhan operasional yang ada di daerah kami. Dan biarlah semua anggota gereja yang ada di daerah kami ini terberkati. Dengan demikian, semua anggota jemaat dengan setia dapat mengakui kebesaran Tuhan melalui mengembalikan milik-Mu perpuluhan dan persembahan, dan nama-Mu juga yang dimuliakan. Oh ya Tuhan, ya Allah kami pemilik alam semesta, biarlah doa-doa kami yang kami layangkan di sepanjang hari Sabat ini akan menjadi bau-bauan yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Engkau mendengar doa kami, terima kasih Engkau mengasihi kami semua. Inilah doa kami, layakkan kami menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu persembahkan doa ini. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah kali, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Selamat Sabat. Renungan untuk persembahan pada siang Sabat ini, memberi persembahan wujud kasih kepada Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 13.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kehidupan Kristen selalu identik dengan kasih. Dan perwujudan kasih adalah sebuah pemberian atau persembahan. Semakin kita bertumbuh dewasa rohani, semakin kita mengerti bagaimana seharusnya kita mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Mengasihi Tuhan perlu ada bukti, bukan sekedar kata-kata hampa, namun melalui persembahan. Roma 12 ayat yang pertama. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan pernah hitung-hitungan dengan hartanya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak akan hitung-hitungan dengan waktunya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti tidak hitung-hitungan dengan tenaganya, talentanya, dan bahkan seluruh hidupnya. Ada dua tingkat pemberian persembahan. Tingkat pemberian persembahan pertama dan wajib adalah persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Semua orang percaya tanpa terkecuali wajib mengembalikan atau memberi persepuluhan. Persepuluhan itu milik Tuhan dan wajib dikembalikan kepadanya. Karena Dia adalah pemilik segala sesuatu dan pemberi segala kasih karunia. Orang yang menolak mengembalikan persepuluhan berarti telah menipu dan mencuri milik Tuhan. Bolehkah manusia menipu Allah? Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Selanjutnya ada persembahan khusus. Ini adalah pemberian persembahan di luar persepuluhan yang harus diberikan secara sukarela, sukacita, dan tanpa paksaan. 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita memberi persembahan khusus sebagai rasa syukur atas kebaikan Tuhan, untuk menolong orang lain yang berkekurangan atau mendukung pekerjaan Tuhan. Lukas 6 ayat 38. Ayat terakhir. Berilah dan kamu akan diberi, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan kiranya memberkati kita. Sahabat umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang pengasih dan penyayang, sumber kehidupan, sumber keselamatan, dan pengharapan kami. Engkau Allah yang pertama dan yang utama di dalam kehidupan kami. Engkau pencipta, Engkau pemelihara, penopang, penebus dan peduli akan hidup kami ini. Ketika kami memberikan persembahan kepadamu pada Sabat ini, siang hari ini, biarlah korban persembahan yang kami telah berikan, kiranya itu menjadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan tangan dan hati yang telah memberikan korban persembahan ini, Tuhan akan memberkatinya dengan berkat-berkat terindah dari sorga. Kasih karunia Yesus Kristus akan menyertai kami semua di dalam semua kehidupan dan pekerjaan kami. Bahkan para sahabat-sahabat umat Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan dengar dan menjawab doa kami.
Kami minta dan sembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, sumber kehidupan, keselamatan, dan pengharapan kami. Amin. Selamat Sabat, pembicara kita pada Sabat ini memilih ayat tema diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara umat Tuhan yang terkasih, Anda sedang tergabung bersama kami Cornelius Media dalam acara Sabat Raya dan penutupan KKRnet dengan tema Happiness with Jesus. Sabat ini pekabaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Johnny Lotulung MPD. Menikah dengan Ibu Nova Tambengi, keluarga Lotulung Tambengi dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini, Pendeta Johnny Lotulung melayani sebagai Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo. Judul pembahasan firman Tuhan Sabat ini adalah Bahagia Bersama Yesus. Untuk menyambut khotbah, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close
to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat pagi, para sahabat KKRnet dan para pendengar yang sempat menangkap akan acara pada perayaan Sabat yang indah ini. Kita patut menaikkan pujian dan pujaan syukur kepada Tuhan, oleh karena Allah itu sungguh luar biasa. Allah itu hebat bagi kita. Saya punya keyakinan bahwa saudara-saudara memiliki dan menikmati dan mengalami akan konsep dan pengalaman yang sama bersama dengan Kristus. Tentunya, sesuai dengan tema yang kita sudah bahas dari malam ke malam, sepanjang 6 malam, kita boleh mendapatkan pencerahan, penyegaran rohani kita dengan berbagai kebahagiaan bersama dengan Kristus. Malam pertama, kita sudah diajak untuk boleh memiliki kebahagiaan di dalam ketulusan. Malam kedua, kita juga sudah mendengarkan atau disegarkan dengan kebahagiaan dalam pengharapan. Malam yang ketiga, kita juga sudah mendapatkan pemahaman tentang bagaimana kebahagiaan yang kita bisa peroleh ketika kita menurut. Malam yang keempat, kita juga boleh mendapatkan sukacita kebahagiaan dalam kesetiaan. Malam yang kelima, kita juga boleh mendapatkan kebahagiaan di dalam ketulusan. Malam keenam, kita sudah mendapatkan juga bagaimana kita boleh menikmati kebahagiaan di dalam kepastian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau 6 malam kita sudah bahas tentang kebahagiaan tersebut, maka pada hari Sabat Tuhan yang kudus ini, saya ingin mengajak kepada para saudara sekalian untuk mari kita renungkan tentang satu frasa, yaitu bersama dengan Kristus. Kita akan coba lihat apa arti bersama Kristus dan bagaimana Allah juga merindukan bersama dengan kita. Kita mulai dengan perjanjian lama. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Pertanyaannya, apakah kita pernah berpikir kenapa Allah harus menciptakan saudara dan saya? Tidak lain dan tidak bukan jawabannya dalam firman Allah. Karena Allah rindu, pencipta kita rindu untuk bersama-sama dengan kita selalu. Itulah sebabnya Dia menciptakan saudara dan saya melalui penciptaan pertama nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Sungguh sangat luar biasa. Jadi kata bersama ini adalah satu kata yang sangat memotivasi kita, sangat membahagiakan kita, bahwa Allah mau bersama-sama dengan manusia. Mungkin saja bila kita mendengarkan konsep bahwa Allah menciptakan kita lalu membiarkan kita begitu saja, terjadi perkembangan-perkembangan sendirian, itulah tidak benar. Itu tidaklah benar. Kenapa? Karena ternyata bahwa ketika Allah menciptakan saudara dan saya, sesungguhnya
Allah mau bersama-sama dengan kita. Sungguh sangat luar biasa. Sesudah Allah menciptakan manusia menurut peta dan gambarnya, dalam Kejadian pasal 2 menyebutkan bagaimana Allah menyiapkan segala sesuatu. Luar biasa Allah kita. Namun sebelum dia ciptakan kita juga sebenarnya dia sudah siapkan segala sesuatu untuk kita. Tujuannya supaya kita boleh berbahagia. Dan dalam Kejadian 1 ayat 31, sesudah dia menciptakan segala sesuatu itu, ia sendiri merekomendasikan. Kata Musa dalam catatan ilhamnya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 mengatakan, sungguh amat baik adanya. Kita bersyukur kita punya Alkitab ini. Karena Alkitab ini memberitahukan kepada kita apa kerinduan Tuhan. Dalam menciptakan saudara dan saya, tidak lain dan tidak bukan, adalah untuk bersama-sama dengan kita. Tapi dalam catatan Alkitab ini pula, dalam buku Kejadian pasal yang ketiga, diceritakan bagaimana manusia berontak terhadap pencipta. Bagaimana manusia merindukan untuk terpisah dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau supaya Tuhan bersama-sama dengan manusia. Manusia boleh bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dengan pilihan manusia, nenek moyang kita yang pertama, untuk terpisah dengan Tuhan. Maka hasilnya seperti yang kita rasakan. Dalam buku Yesaya pasal yang ke-60. Karena dosa dan pelanggaran, maka kita terpisah dengan Tuhan. Namun demikian, Allah tidak putus asa. Karena memang tujuan menciptakan saudara dan saya, tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk selalu bersama-sama dengan dia. Maka walaupun manusia memilih untuk menjauhkan dirinya, memisahkan dirinya daripada Tuhan, tetapi rencana untuk mendapatkan kembali manusia itu melalui penebusan dilaksanakan oleh Tuhan. Makanya ketika manusia itu dia bersembunyi dari Tuhan. Ketika Allah datang mencari, luar biasa kita lihat Allah itu. Manusia menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi Allah mencari, kenapa? Karena Allah mau bersama-sama dengan manusia. Allah berkata, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti ini menyatakan bahwa Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu di balik pohon mana mereka bersembunyi. Allah tahu. Tapi sebenarnya ketika Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Ini sebenarnya menunjukkan sebenarnya artiannya. Allah sedang bertanya kepada Adam, Adam, Anda tahu ada di mana Anda? Sangat luar biasa. Di tengah-tengah Allah memberitahukan apa akibat dosa itu, tapi Allah juga menyatakan, mengikrarkan kepada alam semesta, yang walaupun waktu itu Allah bicara kepada Adam dan Hawa, tapi tentunya didengar oleh para malaikat dan alam semesta, bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara benih daripada perempuan ini dan daripada ular. Ular akan meremuk, akan tumit, tetapi benih perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu. Artinya bahwa ada penebusan. Memang tidak ada cara lain yang Allah dapat buat untuk mendapatkan manusia itu kembali, untuk boleh bersama-sama dengan manusia itu kembali, selain daripada penebusan. Pada akhirnya, dengan susah hati, Allah harus membiarkan mereka meninggalkan Taman Eden. Namun manusia itu masih tetap dalam pikiran Allah sang pencipta itu. Itulah sebabnya dia katakan kepada Adam dan Hawa yang kemudian memiliki anak-anak. Untuk supaya membuat kita ada keinginan, kerinduan. Untuk supaya boleh bersama-sama dengan Allah itu kembali. Dan Allah juga mau datang melalui perantaran-perantaran yang dia akan nyatakan kepada manusia. Dia memintakan manusia untuk membuat mezbah. Tujuan daripada membuat mezbah ini
adalah agar supaya Allah boleh datang kepada manusia. Manusia boleh mendekat Allah. Sangat luar biasa. Usaha-usaha Allah itu sangat luar biasa. Dirikan mezbah. Dan kalau kita mendirikan mezbah, ini menggambarkan juga bahwa kita dekat dengan Tuhan. Sesudah itu, Allah juga mengutus para bapak-bapak. Bapak-bapak menasihati bagaimana manusia perlu dekat dengan Tuhan. Dan Allah itu sangat dekat dengan manusia. Dia rindu untuk bersama-sama dengan kita. Walaupun mungkin dalam keadaan situasi dunia yang berdosa ini, tapi dia mau dekat dengan manusia. Makanya kalau saudara baca dalam buku Perjanjian Lama, berbagai cara Tuhan untuk datang kepada manusia. Terkadang dia apa? Dia harus menjadi manusia. Ada banyak contoh ya, berupa malaikat dan lain-lain. Tujuannya supaya apa? Supaya Allah boleh bersama-sama dengan manusia. Para malaikat, para bapa menasihati keturunannya. Kemudian Allah juga mengutus nabi-nabi. Sebelum nabi-nabi, maka Allah memberikan kepada mereka untuk tolong supaya buatkan bagiku Baitul Muqaddis atau Ka'bah. Pada waktu bangsa Israel berada di padang belantara, Tuhan rindu sekali untuk mau bersama-sama dengan apa? Dengan manusia, dengan umatnya pada waktu itu. Itulah sebabnya Allah mengatakan, buatlah Baitul Muqaddis. Tujuannya apa? Supaya aku bersama-sama dengan kamu. Kemudian Allah menjelaskan, membuat juga beberapa upacara-upacara dan semua upacara-upacara keagamaan di Ka'bah itu menggambarkan bagaimana Allah memanifestasi akan kerinduan bersama-sama dengan manusia itu di dalam upacara-upacara keagamaan bangsa Israel pada waktu itu di padang belantara dalam Ka'bah. Sangat luar biasa. Sesudah itu Allah juga mengutus nabi-nabinya. Berbagai cara Allah memanifestasikan. Allah mengilhami para hambanya untuk memanifestasikan kerinduan Allah kepada umat-umatnya bahwa dia ingin bersama-sama dengan manusia. Sehingga dalam satu ketika Allah mengilhami kepada Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Saya ingin untuk kita boleh memikirkan akan hal ini. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Bunyinya demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan di dalam buku Matius pasal 1 menyebutkan bahwa arti Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Ya. Allah memanifestasikan bahwa kerinduannya adalah untuk bersama-sama dengan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama dengan Allah. Allah merindukan kita juga boleh bersama dengan Dia. Untuk dapat mewujudkan akan cita-citanya, kerinduannya untuk bersama-sama dengan Allah, manusia boleh bersama-sama dengan Allah, maka harus lewat penebusan. Dan program penebusan ini yang jauh sudah dibuat oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Bahasa Alkitab menyatakan bahwa program penebusan ini adalah program kasih Allah. Makanya ketika Allah menjelma menjadi manusia dan dinamakan dia Yesus, maka dalam satu ketika Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Allah mengaruniakan anaknya agar supaya dengan demikian program penebusan Allah itu akan dapat terwujud. Dan Allah akan boleh bersama-sama dengan manusia itu kembali. Saudara, kalau seandainya Allah ingin dekat dengan kita, mau datang kepada kita, apakah kita tega untuk menjauhkan diri, mengelak daripada kerinduannya untuk dekat dengan kita? Biarlah kita juga akan mau mendekatkan diri kita. Biarlah kita mau berkata, Tuhan, saya mau bersama-sama dengan Engkau juga. Dan Paulus dalam tulisannya kepada umat Tuhan yang ada di Galatia mengingatkan bahwa penebusan Allah itu dengan mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini, Paulus menyebutkan itu adalah tepat pada waktunya. Setelah genap masanya, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, dilahirkan daripada seorang perempuan yang taat di bawah hukum Taurat. Sangat luar biasa. Setelah genap masanya, setelah genap waktunya, Allah tahu waktunya Allah mengutus anaknya, Allah mengetahuinya. Dan Dia berikan itu untuk kita. Itulah kerinduan Allah. Dan ketika Yesus juga dekat di mana Dia akan naik ke surga menyelesaikan akan misi penyelamatan bagi manusia. Ini juga kerinduan Allah. Ya, walaupun secara manusia dia menyebutkan, ya, dia menyebutkan ini pada saat Dia menjadi manusia, tapi ini juga adalah kerinduan Bapanya. Dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Dalam rumah Bapakku banyak tempat kediaman. Jikalau tiada demikian, niscaya aku katakan kepadamu, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, datang kepadamu, supaya di tempat di mana kamu berada, aku pun berada. Sangat luar biasa. Kerinduan Allah, bahwa Allah ingin bersama-sama dengan manusia. Dan biarlah kita juga mau bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, hidup dengan Dia. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin untuk memberikan ada dua ungkapan sehubungan dengan kita bersama-sama dengan Yesus atau dengan Allah. Ungkapan yang pertama adalah ungkapan di dalam perjanjian lama. Dan ungkapan yang kedua adalah ungkapan di dalam perjanjian baru. Ada banyak ungkapan, tapi pada saat ini saya ingin memberikan dua ungkapan. Yang pertama, bila mana kita mau bersama-sama dengan Allah dan kita menikmati kebersamaan dengan Allah, maka kita digambarkan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi manusia yang mau dekat dengan Allah, mau bersama dengan Allah, bersatu dengan Tuhan, maka kita ini digambarkan dengan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada keuntungan bila mana kita menanti-nantikan Tuhan. Frasa menanti-nantikan Tuhan ini adalah berarti bahwa kita selalu mencari akan kerinduan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan salah satu kerinduan dan kehendak Allah bagi kita adalah Allah mau dekat dengan kita. Dan bila mana ini kita meresponsnya dengan mau dekat dengan Allah, maka dalam ayat tersebut, dalam ungkapan lanjut mengatakan, Dia akan membaharui kekuatannya.
Dan dia akan terbang tinggi naik. Luar biasa, dia akan naik terbang. Ini ungkapan naik terbang ini adalah bahagian daripada kita akan selalu mau punya rencana tujuan untuk bersama dengan dia. Dan dia yang ada di tempat yang maha tinggi akan menyambut kita. Dia akan melihat dan menyambut kita. Sangat luar biasa. Sangat hebat. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang terbangnya bukan terbang rendah. Tetapi dia akan terbang naik tinggi. Dia akan terbang naik tinggi. Dia berada di atas daripada segala permasalahan. Kenapa? Karena Allah juga yang bersemayam dalam kemuliaannya. Itu di tempat yang maha tinggi. Berada di atas persoalan manusia. Dan bila mana kita datang dekat kepadanya. Pada akhirnya kita akan dapat mengatasi segala persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi sangat disayangkan bila mana kita terbangnya rendah. Kalau kita terbangnya rendah, orang mudah untuk menembak kita dengan senapan angin. Kalaupun tidak senapan angin, mereka bisa menjatuhkan kita dengan apa yang disebut bahasa Melayu bilang katipel. Bisa tembak kita dengan katipel, batu yang ada mengena kita, dan akhirnya kita bisa apa? Bisa jatuh. Nah, saudara-saudara, mari kita mau terbang tinggi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang-orang yang menyambut akan kerinduan Allah untuk Allah mau bersama-sama dengan dia. Karena kata Yesus, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu ungkapan yang sangat membahagiakan kita. Dan bila mana ini kita meresponsnya sangat luar biasa. Mari kita menyambutnya dengan mau menanti-nantikan Tuhan. Dan bukan hanya itu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, di samping mendapatkan kekuatan baru, dia akan terbang naik tinggi, dan dia tidak akan menjadi lelah dan letih lesu. Apa artinya letih lesu? Lelah. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah lelah hidup di atas dunia ini? Kalau seandainya kita mulai bersungut-sungut. Ketika kita mulai bersungut, disitulah kita tahu bahwa kita ini sudah kelelahan. Kenapa? Karena terbangnya kita rendah. Ternyata bahwa burung yang terbang rendah itu menggunakan banyak energi. Banyak energi. Itulah sebabnya cepat apa? Mereka dapat pohon hinggap langsung karena mereka harus perlu istirahat. Tetapi Raja Wali yang burungnya terbang tinggi itu, dia selalu mendapatkan bantuan daripada apa? Daripada badai dan angin itu, untuk supaya dia boleh kembangkan sayapnya, dan dia boleh apa? Dia boleh terbang dengan bebas, dengan tidak banyak menggunakan energi. Sehingga bisa terselamatkan dia. Begitu luar biasa Allah kita. Mari kita mau menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kemudian, di dalam perjanjian baru, saya mau ambil dalam ungkapan Rasul Paulus ketika mengajak kepada umat Tuhan yang ada di Filipi, yaitu Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Bagian ayatnya sebagai berikut. Biarlah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Frasa bersama dengan Yesus. Kalau tadi dalam perjanjian lama berarti orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka dalam artian perjanjian yang baru, dan dalam konteks Paulus kepada umat Tuhan yang ada di Filipi, Paulus mengajak ialah orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dia hanya pakai pikiran saja. Memiliki pikiran Kristus. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda memikirkan apa pikiran Kristus itu? Apakah murid-murid mengetahui pikiran Kristus? Bisa saja ya, bisa saja tidak. Pada permulaan dalam mereka mengikuti Yesus bersama dalam pelayanan, mereka tadinya belum mengetahui pikiran Kristus itu apa. Yang ada yang selalu dalam pikiran mereka adalah pikiran mereka. Kalau pikiran Kristus, kalau mereka dapat
menyelaminya akan pikiran Kristus itu, bahwa pikiran Kristus adalah penyelamatan jiwa-jiwa, maka mereka tidak akan berpikir yang lain-lain. Tapi mereka tidak paham betul akan pikiran Kristus itu. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana kita boleh berada pada kedudukan itu. Kita lebih besar daripada yang lain-lain. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Mereka belum memahaminya. Nanti ketika Yesus mati, ketika Yesus naik ke sorga, ketika Roh Kudus datang, di sana mereka paham, wah sesungguhnya pikiran Kristus itu adalah pikiran penyelamatan jiwa-jiwa. Spurgeon, dia mengelaborate atau coba untuk menjelaskan tentang pikiran Kristus. Ada 3 hal yang ada di dalam pikiran Kristus. Spurgeon mengatakan bahwa itu adalah yang pertama, pikiran tidak mementingkan diri. Kalau saudara baca buku Filipi pasal yang kedua, maka di sana saudara akan dapati tersirat di dalamnya pikiran Kristus itu. Pikiran yang tidak mementingkan diri. Pikiran yang mengutamakan keselamatan orang lain. Pikiran yang bukan kepada hal-hal duniawi, tetapi pikiran yang adalah untuk dapat membawa banyak orang diselamatkan dalam kerajaan sorgawi. Itu pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang tidak mementingkan diri ini juga adalah termasuk di dalamnya bagaimana dia berpikir menjadi orang yang rendah hati. Dia melayani manusia. Dan pikiran Yesus yang hal yang kedua yang ada dalam pikiran Kristus adalah apa yang disebut dalam bahasa Inggris sacrificial mind. Pikiran yang penuh pengorbanan, yang bersifat berkorban. Pikiran yang suka berkorban. Oh, saudara-saudaraku, alangkah bahagianya apabila kita mau untuk memiliki pikiran Kristus itu. Pikiran tidak mementingkan diri. Pikiran selalu memikirkan kesejahteraan dan juga keselamatan orang lain. Dan pikiran yang suka berkorban. Memang saudara-saudaraku, berbicara menyelamatkan manusia, itu banyak pengorbanannya. Kenapa? Dan besar korbannya. Sampai Yesus harus korbankan dirinya, mati untuk kita. Namun pada saat ini, kita diajak bahwa salah satu pikiran Kristus itu, yang ada dalam pikiran Kristus, salah satu adalah berkorban. Saudara, kita diajak untuk mau berkorban bagi pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Kalau kita berkorban baginya, sangat luar biasa. Dan pikiran Yesus yang berikut adalah pikiran service mind. Pikiran untuk melayani. Melayani siapa saja. Melayani setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Siapa saja. Tetangga kita, siapa saja. Sampai kepada musuh sekalipun. Sampai orang yang menganiaya kita sekalipun. Kita perlu melayani mereka. Itu yang ada dalam pikiran Kristus. Pikiran yang suka melayani. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sangat luar biasa. Ketika Yesus hidup di atas dunia ini. Maka Yesus Kristus, dia melayani semua orang. Sakit apapun yang dia jumpai ataupun yang datang kepadanya, dia layani menyembuhkan. Betapapun keadaan tubuhnya. Saya ingin menceritakan ada satu cerita yang menarik. Salah satu contoh yang Yesus tunjukkan ketika dia hidup di atas dunia ini. Yaitu dikisahkan oleh Rasul Markus di dalam Markus pasal yang kelima ayat 1 sampai 20. Markus 5 ayat 1 sampai 20 mengemukakan tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat daripada seseorang. Jadi pada waktu Yesus berada perahu sampai di pantai orang Gerasa, maka seorang dari kubur datang, dirasuk oleh setan. Sudah sekian lama
sangat ditakuti. Dia juga menakut-nakuti orang. Dia juga apa? Dia juga tidak terpelihara. Tidak terpelihara kehidupannya. Ya kalau kita bisa gambarkan mungkin rambutnya yang sudah panjang dan tidak disisir. Mungkin saja tidak mandi lagi, sudah berbau dan sebagainya. Orang takut untuk mendekatinya. Orang jijik untuk mendekatinya. Karena sudah sekian lama. Dirinya itu dia tidak apa? Dia tidak pelihara. Tetapi Yesus dengan tidak perasaan takut dan jijik. Dia mendekati orang itu. Pendek ceritanya. Akhirnya orang itu. Dia waras kembali. Dia duduk, makan dan diberikan pakaian. Tidak memalukan lagi. Tidak menakutkan lagi. Sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan. Kalau orang ini, dia datang berjumpa dengan Yesus, dan Yesus dekat dengan dia, dan menyembuhkan dia, mengusir roh jahat daripadanya, dan dia boleh apa? Boleh sadar kembali, boleh menikmati kehidupan yang baik, tapi sangat disayangkan. Orang-orang Gerasa meminta Yesus untuk meninggalkan daerah tersebut. Gantinya mereka bersyukur oleh karena orang yang mereka takuti itu boleh terlepas, tapi karena berdasarkan ekonomi, kerugian yang mereka dapatkan oleh karena roh jahat itu masuk ke babi-babi, maka mereka merelakan Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selama 6 malam, kita telah disuguhkan, disegarkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang kita sudah ikuti dari malam ke malam. Apakah Anda mau bersama-sama seperti orang yang dirasuk setan itu datang menghampiri Yesus? Memohon agar supaya kalau boleh dia boleh roh jahatnya dikeluarkan daripadanya. Sehingga dia boleh menjadi sembuh. Dia boleh menjadi menang. Dia boleh menjadi orang yang tidak jijik lagi, tidak ditakuti, dan lain-lain. Apakah yang membuat Anda untuk tidak mau bersama-sama dengan Tuhan? Padahal kebahagiaan dari malam ke malam kita sudah apa? Kita sudah pelajari melalui firman Allah. Apa yang membuat Anda untuk tidak mau bersama dengan dia? Apakah seperti orang-orang yang ada di daerah Gerasa, yang oleh karena ekonomi tidak mau bersama-sama dengan Yesus, malah memintakan Yesus untuk tinggalkan daerah mereka? Apakah karena ekonomi kita mau berkata, Yesus, tidak usah datang di hati saya? Mungkin saja Roh Kudus sudah berbicara kepada saudara dan saya untuk mau bersama dengan Yesus, tapi kita katakan, Yesus, tidak. Kita masih lebih pentingkan ekonomi daripada Yesus. Atau mungkin hal-hal yang lain. Ketika orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, mereka tahu bahwa ini adalah bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka katakan, lebih baik dia apa? Mati. Lebih baik satu orang mati, kata Kayafas. Saudara, kita diajak oleh firman Tuhan. Kita selalu diajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah saudara dan saya merindukan hal tersebut? Ingatlah saudara, bahwa Allah, Yesus Kristus, mau bersama-sama dengan kita. Berbagai cara dan manifestasi yang dia sudah buat demi untuk saudara dan saya. Supaya kalau boleh, dia boleh bersama-sama dengan saudara dan saya. Sementara kita hidup di atas dunia ini. Sebelum dia akan menjemput kita untuk masuk dalam kerajaan surga, di mana dia berada, kita berada. Sementara itu, dia mintakan kita, marilah kepadaku. Apakah saudara mau menyambut panggilan daripada Tuhan? Marilah kepadaku.
Apakah Anda mau bersama-sama dengan dia? Saudaraku, alangkah menyesalnya dia. Alangkah kecewanya Allah. Alangkah sedihnya Yesus Kristus kita yang sudah mati untuk kita. Tapi kita menolaknya dengan berbagai alasan, ekonomi, ajaran, dan lain-lain. Alangkah sangat menyedihkan. Pada saat ini saya ingin mengajak pada saudara-saudara, milikilah kebahagiaan yang ada ketika kita bersama di dalam Yesus. Dan saya punya keyakinan, hal ini akan membuat saudara berbahagia. Dan apa yang dikatakan Yesus, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, menjadi doa dan harapan kita semua. Kita tunduk bersama dan kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, terima kasih banyak untuk kebaktian kebangunan rohani yang kami nikmati dari malam ke malam, selama 6 malam, dengan bertemakan kebahagiaan bersama Yesus. Kami berdoa kiranya semua kebahagiaan yang kami sudah alami akan dimiliki oleh kami semua, para sahabat net, para pendengar, dan kami semua. Sehingga demikian benar-benar kami boleh menikmati sukacita, baik dalam pribadi, dalam keluarga kami, di dalam segala hal ihwal yang kami kerjakan. Dan pada saat ini kami bersyukur. Kami juga diingatkan oleh firman-Mu bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kami agar supaya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, karena kerinduan Tuhan juga untuk bersama-sama dengan kami. Sehingga demikian bila mana Tuhan bersama-sama dengan kami bersama dengan Tuhan, maka kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalamnya akan kami nikmati. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan akan memberkati manajemen Yayasan Cornelius. Tuhan akan memberkati mereka. Semua instrumen yang ada, yang digunakan untuk KKR-KKR ataupun lain-lainnya, Tuhan kiranya akan berkati. Semua alternatif-alternatif usaha yang dikerjakan, baik di bidang pendidikan, dalam bidang apa saja, Tuhan akan memberkati. Sehingga dengan demikian benar-benar melalui Yayasan Cornelius ini, bekerja sama dengan daerah-daerah yang ada, kami semua boleh dapat membagikan Injil kebenaran Kristus kepada mereka. Tuhan, kami berdoa juga, Engkau akan memberkati para sahabat KKR Net. Tuhan akan berkati mereka, pribadi, keluarga mereka, usaha-usaha pekerjaan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Tuhan kiranya akan bersama-sama dengan mereka. Sehingga demikian ya Tuhan, benar-benar mereka boleh mengalami kebahagiaan yang ada, yang sebagaimana Tuhan rencanakan untuk kami nikmati bersama. Diberkatilah kami semua ya Tuhan, diberkatilah segala kerinduan-kerinduan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kami, dan kami ada di dalam Tuhan. Sehingga pikiran dan perasaan daripada Yesus Kristus akan menjadi pikiran dan perasaan kami dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan apa saja di dunia ini sampai di dunia baru. Inilah doa dan penyerahan kami ya Tuhan. Mengampuni kami daripada segala kekurangan, kelemahan, dan dosa kami. Seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasih karunia damai sejahtera daripada Allah Bapa akan membungkus kami, menghadapkan wajah-Mu kepada kami, menyinari kami dengan sinar kemuliaan-Mu. Biarlah kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang ajaib dan terang itu, sejak sekarang, besok, sampai Tuhan datang menyelamatkan kami semua, masuk dalam kerajaan sorga, bersama dengan Engkau untuk kekekalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan datang segera.
Puji Tuhan, rangkaian ibadah pada Sabat ini telah selesai, dan puji Tuhan karena kita boleh menyelesaikan kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo, dengan tema Happiness with Jesus. Terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang hari Sabat ini, dan kiranya berkat dari Tuhan boleh menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti seluruh rangkaian kebaktian Sabat pada Sabat ini. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya kebaktian Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat Hari Sabat.